Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara masalah tujuan. Karena setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Ketika kita mau pergi ke satu tempat, pasti ada tujuan kemana kita ingin pergi. Ketika kita melakukan segala sesuatu, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa yang ingin kita lakukan dan buat apa kita lakuin itu. Nah, hari ini firman Tuhan ingin berbicara tentang tujuan. Karena tujuan itu seringkali kita temui, seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan pasti selalu ada tujuannya. Nah, hari ini pertanyaan saya adalah, apa sih tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia? Nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Sama juga ketika ada seseorang yang ingin pergi ke satu tempat, yang naik motor, tapi ketika ditanya, kau mau pergi kemana? Lalu dia diam, dia bingung, dia nggak tahu tujuannya. Kalau itu terjadi, saya berani pastikan bahwa orang itu pasti sedang galau atau orang itu sedang stres. Karena kalau orang normal, pasti dia punya tujuan ketika dia ingin pergi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan pasti memiliki tujuan kenapa dia ciptain kita. Dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Tuhan menciptakan manusia. Itu untuk apa? Untuk hidup bahagia bersama dengan Allah. Kenapa saya bisa bilang hidup bahagia dengan Allah? Karena apa? Sebelum manusia ditempatkan, Tuhan menciptakan dulu satu taman, itu Taman Eden. Di taman itu isinya pohon yang sudah berbuah. Kalau orang untuk mendapatkan suatu hasil dia perlu kerja keras. Tapi di sini manusia pertama diberikan langsung pohon yang sudah menghasilkan. Saya di Sagina, ketika saya ingin menghasilkan sesuatu, saya harus tanam dulu. Dan tidak berbuah. Ada yang jangka waktunya 3 bulan. Ada yang jangka waktunya 2 bulan setengah. Dan ada yang 4 tahun. Nah, jadi jaraknya itu perlu proses waktu. Sedangkan manusia pertama langsung diberikan di taman yang sudah berbuah. Artinya apa? Tuhan ingin mereka itu hidup bahagia, hidup tercukupi dan bersama dengan Tuhan. Tapi memang karena manusia punya sifat yang tamak, maka apa? Perintah Tuhan cuma satu, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ternyata mereka makan juga. Nah, hari ini kita tahu bahwa Tuhan ingin hidup bersama-sama dengan kita dan ingin membuat kita bahagia, hidup bersama dengan Tuhan. Kalau tadi Tuhan tujuannya itu seharusnya bagai gayung bersambut, maka tujuan manusia juga harusnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tadinya di Taman Eden, di mana manusia bisa bergaul langsung dengan Tuhan, manusia hidup bahagia. Tapi Taman Eden ini sudah tidak menjadi tempat yang baik lagi karena manusia berdosa di sana. Lalu Tuhan menciptakan satu tempat yang baru untuk kita, yaitu langit baru, bumi baru, di mana di surga kita dan Allah bisa bersama-sama lagi. Harusnya jika Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga harus punya keinginan yang sama. Kalau Dia ingin bersama dengan kita, maka kita juga ingin bersama dengan Dia. Nah, tapi berapa banyak manusia yang keinginannya bukan ingin bersama-sama dengan Tuhan. Keinginannya bukan masalah ingin kekekalan, tapi ingin kekinian.
Berapa banyak orang yang inginnya kaya raya. Berapa banyak orang inginnya diberkati. Berapa banyak orang yang inginnya diberi kepintaran. Berapa banyak orang yang inginnya materi. Yang didapatkan saat ini. Sampai terkadang orang lupa dengan keakanan. Di mana satu saat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Banyak orang yang berani meninggalkan Tuhan hanya untuk hal-hal yang bisa didapatkan sekarang ini. Tapi mereka lupa. Mereka akan kehilangan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu hal. Kita harus punya tujuan yang sama dengan Tuhan. Jika Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, maka kita juga harus ingin bersama-sama dengan Tuhan. Memiliki satu tujuan yang sama, yaitu saling bertemu. Kenapa? Karena Allah ingin bersama dengan kita dan bahagia bersama kita. Gimana caranya supaya kita bisa bersama dengan Tuhan? Caranya adalah kita mengerjakan keselamatan kita. Tapi ada satu pihak yang gak senang, yaitu iblis. Mereka mau kita masuk ke dalam neraka. Makanya dia bikin jebakan-jebakan. Dia bikin tipuan-tipuan. Dan banyak manusia yang tertipu. Tipuannya apa? Tipuannya berupa, yang pertama berupa harta. Yang kedua berupa kehormatan. Adam dan Hawa itu tertipu dan mau makan pengetahuan yang baik dan jahat apa? Karena kehormatan, kalau dia merasa dia bisa pintar, dia bisa lebih hebat gitu loh. Dan di sini berapa banyak orang yang ingin kelihatan hebat. Ingin kelihatan egonya, kesombongannya. Dia tunjukkan untuk membuktikan dia lebih hebat dari orang lain. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Kesombongan dia. Dia ingin punya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia gak taat. Hari ini kita mau belajar. Jangan sampai egonya kita, kesombongan kita, ketamakan kita membuat tujuan kita berbelok dan membuat kita tidak mendapatkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai tujuan kita berbelok, yang tadinya ingin bertemu Tuhan menjadi ingin mendapatkan harta. Motivasi kita berubah. Jika apapun yang kita lakukan ada tujuannya. Baiknya juga hidup ikut Tuhan ada tujuannya. Dan tujuannya jelas, yaitu apa? Tujuan kita satu, ingin kembali hidup bersama Bapa. Ingin kembali hidup bersama Tuhan. Dan bukan yang lain. Bukan ingin kaya, ingin pintar, dan ingin segala macam yang ditawarkan masa sekarang. Dan kita mau belajar untuk apa? Kita bisa melihat tujuan hidup kita, yaitu bersama dengan Tuhan nantinya. Apakah salah kita menjadi orang pintar? Tentu enggak. Apakah salah kita menjadi orang kaya? Tentu tidak. Apakah salah kita menjadi orang hebat? Tentu enggak. Itu enggak ada yang salah. Tapi ketika kekayaan bisa menggeser iman kita, ketika kepintaran bisa menggeser iman kita, ketika kehebatan bisa membuat kita sombong dan membuat kita jatuh dalam dosa, itu akan membuat kita tidak mendapatkan kekekalan kita. Jadi hari ini, apapun juga, jika itu lebih penting dari kekekalan, harus kita tinggalkan. Apapun juga yang membuat tujuan kita bertemu Allah bergeser, harus kita tinggalkan. Kaya gak masalah, gak dosa. Tapi ketika kekayaan itu membuat kita tidak bergantung dengan Tuhan, kekayaan itu bisa jadi dosa. Pintar gak dosa. Tapi ketika pintaran itu membuat kita sombong dan bahkan membuat kita tidak bergantung lagi sama Tuhan, itu menjadi dosa. Ingat, tujuan kita satu, ingin bertemu dengan Tuhan. Sehingga apapun juga yang tidak membuat kita makin dekat sama Tuhan, apapun juga yang menghalangi kita dekat sama Tuhan, harus kita tinggalkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.